dan isi rekeningnya 100 miliar. Daripada Ibu Sri Nurti. Iya, sahabat kami di Aliman, Bu ya. Iya, insyaallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, jadi dipesankan membahas tentang sehari-hari. Saat ini kita sudah berada di dunia AI. Dulu itu milenial, digital, sekarang sudah berubah ke AI, artificial intelligence. Semua sekarang sudah dibikin. Jangankan orang, neraka pun sudah ada. Pernah tahu kan? Satu hari di neraka cek. Ini dibuat candaan. Padahal Allah sudah sampaikan bahwa neraka itu pedih. Rabbana absarna wa sami'na farji'na absarna inna mu'minun. Ada orang diinspirasikan sama Allah, lalu diabadikan dalam Al-Quran. Ada orang yang sudah ditampakkan dalam perusahaan di neraka. Rabbana absarna, ya Allah, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Wa sami'na, dan saya mendengar, ya Allah, ada orang yang menjerit kesakitan. Farji'na, maka dengan saya melihat siksa itu dan saya mendengar bagaimana pedihnya, sakitnya orang disiksa di neraka, kembalikan saya ke dunia, ya Allah. Na'mal solehan, baru setelah kau kembalikan lagi ke dunia saya akan beramal soleh. Inna mungkin, dan saya yakin, ya Allah, hal itu nyata dan saya yakin bahwa itu akan terjadi. Ini Allah mengilustrasikan, kan banyak Allah ilustrasi karena Allah yang maha mencipta, Allah yang tahu. Seperti contoh bagaimana siksaan di kubur. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau Engkau kasih kesempatan saya 1 detik saja hidup di dunia, saya akan bersedekah. Ini menunjukkan bahwa sedekah itu akan dibalas oleh Allah di kubur. Maka Bapak Ibu semuanya, jangan sampai kita mengingkari apa yang ada di Al-Quran, jangan sampai kita mengingkari apa yang sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi sekarang sudah sampai ke AI, maka banyak fitnah. Bukan tidak mungkin wajah ibu, suami ibu wajah akan diubah di fitnah. Mungkin kalau kita bukan orang penting kan terlalu dibuat video. Tapi bagaimana sekarang? Sekarang sudah ada di tangan. Kemaksiatan sudah ada di tangan. Makanya banyak orang nanya, Pak Ustadz, Allah itu maha penyayang dan maha pengasih. Kenapa mesti harus dibuat neraka? Kenapa nggak surga, orang masuk surga semua? Kita ini dari awal ini, coba saya tanya sama ibu, kita ini berasal dari mana? Dari bumi kan? Awal manusia apakah di bumi? Di mana ibu? Di mana? Surga. Surga lagi makan puldi. Asal manusia dari mana? Dari tanah. Dari mana bu? Dari tanah. Bukan maksudnya. Tanah. Itu penciptaan yang berproses. Kita ini berasal dari mana? Dari planet Mars atau Neptunus, Pluto atau Saturnus? Dari Sun? Siapa pertama dari Sun? Berarti bumi ini bukan tempat manusia. Jadi makanya Bu ada yang tanya, benar nggak Pak Ustadz dinosaurus itu ada? Kan bingung juga saya jawab. Di Al-Quran nggak pernah. Kalau kita mengimani ke Allah, bisa ya, bisa tidak. Apa yang tak bisa kalau Allah ciptakan? Kenapa ada dinosaurus? Karena ahli arkeologi itu menemukan fosil-fosil di dalam tanah, tulang belulang yang besar seperti dinosaurus, sehingga dirampungkan, dirapikan, dikumpulkan menjadi jadi tulang punggung panjangnya seperti ini, maka sehingga digambarkan, diilustrasikan seperti hewan. Bisa juga seperti itu, karena memang manusia bukan pertama kali yang ada di dunia. Pertama kali yang di dunia kan bukan manusia. Jadi ada jin, ada setan, termasuk ada Azazil. Azazil itu iblis, Azazil itu lama ribuan tahun di dunia. Baru setelah itu mereka dicoba semua makhluk Allah di dunia, ternyata tak berhasil. Maka salah satunya Adam itu dengan wasilah, dengan perantara, karena beliau itu bersalah. Hanya kemudian akhirnya berhasil, dunia ditempatin oleh. Nah, jadi dulu asalnya yang ada di bumi ini, kalau yang di hadis itu ya Azazil. Ibu tahu Azazil? Yang beribadah ratusan tahun, ribuan tahun, tapi berakhir
keluar dari surga karena hanya sombong, tidak mau ikut perintah Allah. Sebenarnya dia gengsi kan untuk menyembah Nabi Adam. Jadi asal mula tuh iblis, makanya iblis diambil kata ablasa. Ablasa itu putus asa, iblis. Jadi apa bedanya dengan jin? Mereka bangsa jin, cuma rajanya nama iblis. Ada jin Islam, ada jin kafir. Kemudian yang setan, bagaimana setan itu bagian dari jin kafir. Terus kalau sundel bolong kuntilanak itu apa maksudnya? Itu bagian dari keturunan setan. Yang tak jelas itu. Setan-setan yang tak jelas itu di bawah yang nyangkut-nyangkut itu. Tapi kalau ditengok setan itu lebih banyak perempuan atau laki-laki? Perempuan. Kuntilanak, Tak pernah ketemu. kuntilanak, sundel bolong, Jangan. kunti. Kok kunti maksudnya? Kan di film. Kunti bukan ya? Di film aja kan. Iya. Bukan bukan. Kuntilanak. Oh, kuntilanak. Kalau kunti apa? Kunti. Oh itu betul. Sahabat. Kunti. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka hari ini kita mesti harus terhindar dari fitnah. Pertama, kehidupan kita itu di rumah. Yang kedua, kehidupan kita itu di tempat kerja. Kalau ibu bekerja berkarir di pasar. Dan yang terakhir ini yang lebih parah. Ibu tidak bertemu langsung dengan orang. Ibu tidak langsung bercakap-cakap di depan mata kita, tapi di medsos, di grup WhatsApp. Berapa banyak grup WhatsApp, lagi grup-grupnya mama kan? Grup mama Rempong, mama garis keras, grup The Power of Mama, Sosialita, Arisan. Arisan itu macam 40 Arisan ini, Arisan. Ya Allah. Maka ibu harus hati-hati fitnah di rumah dengan tetangga, fitnah di teman sekantor, dan fitnah di medsos. Makanya gak heran banyak tiba-tiba keluar dari grup. Kenapa keluar dari grup? Gimana kalau keluar isinya kuntilanak mak lampir semua? Kenapa Jeng? Kenapa saya? Kok isinya kuntilanak? Ya iyalah Pak Ustaz. Kan grupnya masih silaturahmi, tapi di dalam tahap apa yang dibikin? Gosip baru, setiap pagi ada gosip baru. Kalau dulu orang bergosip itu dimulai dari Zulaiha sama Yusuf. Itu harus berkumpul dulu, janjiannya lama baru ketemu. Kalau sekarang enggak, gosip online. Jadi mengudara, live gosip. Ini luar biasa. Maka hati-hati Bapak Ibu-ibu bahwa kita bisa jadi. Makanya dalam hadis Nabi itu sakiyun au sa'id. Ketika bayi umur 120 hari itu ditentukan. Di hadis yang keempat arba'in itu kan sudah disebutkan bahwa rizki, amal, kemudian ajal, rizki, amal, rizki, ajal, amal, sakiyun au sa'id. Itu sudah ditentukan ketika bayi umur 120 days, 120 hari. Bukan gaya-gayaan. Ketika 120 hari, bayi itu sudah ditanya rizkimu berapa, ajalmu sampai kapan, amalmu seberapa banyak. Dan yang terakhir, ini yang sangat menarik, sakiyun au sa'idun, celaka atau beruntung kamu hidup di dunia. Maka dilanjutkan oleh Nabi, apa yang dimaksud ya Rasulullah sakiyun au sa'idun, celaka atau beruntung itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita ini berakhir dengan maksiat atau berakhir dengan ibadah. Makanya Nabi mengatakan jangan sampai ketika engkau melihat orang yang nampak di hadapanmu dia itu beramal baik, beribadah banyak, tapi belum tentu akhir daripada hidupnya dia sedang dalam keadaan ibadah. Boleh jadi dia mati dalam keadaan berdosa, di bawah pohon mangga, pohon cendol, di fasum, di teras rumah. Kok tahu Pak Ustaz? Di sentro. Oh, ibu nggak ada. Sampai ada dinasnya itu, dinas jam 9. Jeng, ada gosip baru, kita ngumpul di tempat biasa. Pak Ustaz aja pengalaman aja. Ada juga orang yang nampak dia berdosa, bertato dia. Tatonya banyak macam, sampai seluruh macam kades pokok. Apa kades pokok? Kades di mana? Banjarnegara. Ya. Ibu yang tahu TikTok pasti tahu kira-kira. Tapi belum tentu orang yang nampak dia tak pernah ke masjid ini. Tapi ternyata kita dikagetkan ketika dia meninggal pas di dalam masjid tengah malam jam 3 dengan sorbannya, dengan jubahnya sedang sujud punya waktu. Kita nggak tahu. Masya Allah. Apa maknanya? Kita diajarkan oleh Rasulullah jangan sampai kita satu. Pertama, jangan sampai dalam kehidupan kita ini
sesuatu yang membuat kita nyaman tapi ternyata itu berakhir dengan celaka. Jangan sampai kita merasa sudah banyak mengaji, akhirnya hati kita ujub, dendam diri tidak hilang. Padahal sudah rajin mengaji Al-Quran, tapi satu saja kesalahan ternyata itu membuat kita berakhir dengan seperti itu. Artinya hati-hati kita dalam melangkah, berbicara, bergerak. Takut saat itu juga kita diambil nyawa, kita tidak tahu. Banyak kita 50 tahun kita beribadah, akhir daripada hidup kita sedang bergosip misalnya. Iya, si Namo itu nikahnya Januari, April udah muncul, langsung mati. Kenapa matinya? Lagi bergosip. Mati. Kenapa dia mati? Alhamdulillah sedang sujud. Makanya akhir daripada hidup kita juga bisa di-request. Makanya saya pun menyentuh, tersentuh saya nengok Ustaz Yahya Wallahi. Hari Jumat sedang khutbah luar biasa, indahnya. Yang nampak bagi pembenci itu kan dia keras lah begini, tapi Allah tampakkan kepada kita. Ternyata seperti orang itulah yang diharapkan oleh Allah. Jadi bagi orang yang tak dukung beliau ya tetap benci, tapi ketika sudah meninggalkan itu diam. Kita tak tahu rahasia. Maka kita hati-hati. Makanya Allah sampaikan faida farauta fansab. Jika engkau rampung ibadah yang satu, maka ada ibadah yang lain. Selesai kamu kajian sore ini, ada maghrib. Selesai maghrib, baca yasin. Selesai yasin, ada isya. Setelah isya, jangan berhenti kamu didik anakmu, tengok PR anakmu, makan bersama, jangan keliling, tidur cepat tidur. Nanti ada tahajud, wa minal laili fatahajjadina ila asar. Setelah tahajud, ada nanti sholat subuh. Setelah subuh, ada nanti kajian. Jangan sampai tidur dulu. Tunggu sampai suruh, ada sholat isyraq namanya, yang pahalanya haji dan umroh, tamatan. Kalau kita duduk berzikir di dalam masjid setelah sholat berjamaah sholat subuh, zikir. Kalau tak bisa zikir, ngomong yang baik-baik. Setelah itu tunggu terbit matahari, sholat seperti haji dan umroh. Sampai 3 kali Nabi, sempurna. Maka saya bangun antara kita yang tak sempat dan tak ada untuk haji, maka berbanyak Islam. Kan sekarang haji yang luar biasa, muroda gagal total. Karena memang kuota itu kan otoritas kerajaan Saudi. Kalau reguler saja banyak kemarin. Kalau udah nggak Allah takdirkan nggak wukuf di Arafah, maka tidak ada haji dulu. Terlantar, termasuk saudara saya juga yang di Madura itu. Jadi nggak ada busnya, udah habis bus. Ada busnya tapi supirnya tiba-tiba sakit, jadi tak sempat jemput ke hotel, terlantar di hotel dan nggak ada yang bisa ditelepon. Karena kalau udah terbenam matahari kan selesai, tak ada waktu. Jadi kalau lempar jumroh, nginep di Musdalifah, di Mina, itu sunnah semua. Kalau ibu nanti selesai hukum Arafah, selesai hukum di Arafah, ibu tak jumroh atau tak nginep, tidak masalah, tetap sah. Tapi kalau semua dilakukan, wukufnya tidak dilakukan, nggak ada haji. Al-Hajju Arafah, haji itu ya di Arafah. Maka kita berdoa mudah-mudahan kita dilancarkan. Apalagi mau dikurangi lagi 50% kan? Tahun depan ini kan? Apakah benar itu kan masih wacana, masih digodok? Cemana kalau 50%? Maka berapa tahun lagi yang mau berangkat yang sudah ditetapkan 2020? Maka kalau ibu tak bisa, ibu ada cara salah satu untuk mendapatkan pahala dan haji, yaitu setiap subuh berjamaah, selesai itu berzikir, nunggu terbit matahari, sholat 2 rakaat. Makanya itulah pentingnya ikut kajian subuh, tapi pamit sama suami dan sampai taat sama suami. Karena kalau perempuan lebih susah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka setiap hari itu yang pertama dalam sesi ibadah, jangan sampai sedikit pun ada celah kita tak sempat beribadah. Makanya Allah itu bersumpah sampai 6 kali. Dari mulai subuh, was-subhi idza tanafas, demi subuh ketika sudah mulai matahari terbit. Setelah sampai selesai subuh, buat duha, demi waktu duha kata Allah. Setelah duha ada siang duhur, wan nahari idza tajalla, demi siang yang memancarkan sinar matahari. Setelah sore, wal asri, demi asar, itu sebenarnya asar, demi waktu. Setelah asar mau masuk ke maghrib, wal laili idza yaghsha, ketika matahari sudah mulai terbenam, malamnya enggak terlalu gelap, tapi sudah gelap nanti jam 12 malam, wal laili idza saja, dan demi malam yang gelap gulita. Selesai itu Allah bersumpah lagi, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman. Allah bersumpah agar kita tidak boleh sampai sedikit pun, apalagi yang sudah umur 40 ke atas macam saya,
40 ke atas, 50 ke atas ini kan tugasnya nunggu kematian. Tapi jangan gara-gara asin amat. Abang aku kayaknya mati bang. Aku dengar ceramah Ustaz Badrudin. Enggak, juga waktu yang berkualitas itu dari mulai 40 ke atas itu waktu berkualitas. Maka saya nggak heran ketika di masjid itu ada bapak-bapak yang sudah tua sampai tukang adzan pun. Kau tahu Pak Ustaz, itu dari adzannya macam. Saya kalau dengar adzan orang tua itu, saya berpikir ragu ini adzan bayi baru lahir atau adzan sholat 5 waktu. Oh, baru. Anak mudanya nongkrong di kafe. Kafe banyak kan. Berlama-lama 6 jam, 7 jam yang dibeli cuma kopi. Mega cuan. Ngantri 2 jam mega cuan. Sekarang ada ngantri kan. Sama dengan dulu mixu itu sampai 3 jam. Setelah datang momoyo digempur semua habis ada mixu. Orang berlama-lama nunggu antrian yang tak seberapa dalam agama. Bisa, tapi baca Al-Quran tak sampai 1 wapat. Mataku kok berat, ya. Tapi kalau nengok status orang, boleh. Status orang. Tapi kalau nengok real, kok tahu Ustaz saya nggak bilang gitu. Ini yang terjadi sekarang. Maka ibu-ibu pertama jangan sampai terlibas oleh waktu. Waktu itu seperti pedang. Kalau kata Nabi itu al-waktu kasayf. Kalau orang Barat cara berpikirnya bukan waktu, time is money. Waktu adalah cuan. Itu orang Barat. Orang Barat kan cenderung ke uang. Tapi kalau Nabi dan sahabat, al-waktu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Sedikit lengah kita ditebas dengan pedang. Yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang perlu dijaga kesehatan kita? Komunikasi kita dengan tetangga terdekat. Makanya satu-satunya hadis yang dimasukkan oleh Rasulullah, "Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan percaya kepada hari kiamat, maka muliakan tetangga. Memuliakan itu bukan silakan, tidak. Memuliakan itu berbagi. Jadi kalau ibu masak, apalagi daging kurban masih ada. Kalau masak, ada yang juga sampai sudah 1-2 bulan Pak Ustaz masih penuh Pak Ustaz. Kulkas tak bisa Masak, Pak. sekali buka kepala jatuh kepala kambing. Kepala kambing. Dikasih orang. Maka kalau ibu masih ada, masak cepat-cepat bagi orang. Jangan lama-lama. Tapi dari wajahnya masih ada daging. Kalau ibu masak, idza tabahta maraqatan fa'akthir ma'aha. Jika engkau masak, kata Nabi, bukan kata saya. Jika engkau masak, maka banyakilah buahnya. Kenapa? Kalau kita di Batam ini kan satu dinding kan. Ibu masak apa aja kan tercium. Saya pun samping saya kan jual nasi lemak. Setiap masak itu jam 3 subuh pagi, harumnya. Dengar istri saya bilang, cobalah Umi masak lagi. Sana kan nikah sama tetangga. Kok nikah sama tetangga? Saya bilang suruh masak kayak gitu. Jadi kan orang rumah tak bisa masak, maksudnya tak bisa masak seperti mereka. Jadi harum enaknya. Sana nikah sama dia. Jadi kalau ibu masak, maka itu komunikasi yang baik dengan tetangga itu adalah berbagi. Satu mangkok ibu kasih tetangga yang akhir-akhir ini merenung karena parkir lah, karena parit lah, karena kucingnya lah yang berak. Dikasih satu mangkok, sop tulang senyum dia. Dia bingung nanti besoknya tuh mau balikkan mangkoknya. Tak mungkin dibalikan kosong. Ya kan, pasti dipikir balik. Makanya untuk mencair suasana, karena tetangga ini lebih daripada saudara. Jangan sampai kita tak akur sama tetangga. Makanya Nabi mengatakan seperti itu karena banyak terjadi. Coba bayangkan bertahun-tahun sama tetangga, asina melancipin mulut. Tak apa ceritanya. Ada yang lebih parah lagi. Tak nyapa tapi tahu semua gerak-gerik tetangga. Kenapa? Sekali tetangga datang dari pasar, dari mall, intip. Langsung marah, itu kan kepo. Setiap bunyi klakson, bunyi mobil tangga dia langsung dia cari tempat yang enak itu. Yang senyum-senyum merasa. Kenapa kok udah saya gitu ini? Dia nggak sadar kalau bayangannya betul mana bayangnya malah jilupa sebelah gitu kan.
Saya kan orang ceramah datang mana, apalagi ngomongin Nabi. Jangan lagi duit, enggak gitu. Itu kan memang ada seperti itu. Makanya kita tetangga kadang nggak tenang itu terlalu kepo dengan tetangga yang lain. Dia bilang apa? Pura-pura datang ke rumahnya hanya pengen tahu kulkasnya merek apa. Kan repot. Itu kulkas yang datang kemarin kecil loh. Kita polikron masih yang lama, terus kecil juga. Jadi pura-pura datang tetangga itu bukan salah, pengen tahu yang apa. Dikeker dari jauh. Masuk ke dalam, bukannya ngomongin masalah strofi, semua ditengok. Nengok apa namanya, korden warna ungu, catnya warna hijau tua. Kucing, kacau. Ada apa deh? Begini. Apa korden warna ungu kok cat temboknya hijau tua? Kacau ya, cerita sama suami sebelum tidur. Pak Ustadz pengalaman sama. Ini kan menjadi ini yang menjadikan komunikasi kita, kehidupan kita sehari-hari nggak bakal bahagia. Kenapa? Karena selalu menghitung harta orang lain. Betul atau tidak? Kalau nggak menghitung harta orang lain, mengkritik. Ini mau tetangga suaminya kebetulan muslim. Dia mau tetangga dia mau istrinya gede. Suaminya tangannya mati suaminya. Datang silaturahmi ke tetangga bukan berarti menambah kebaikan, nambah dosa. Semua diteliti. Tahu kan rumah dia jorong rumah abu di mana? Abi itu dibanding-bandingin apa maksudnya gitu? Memang cerita sama suami, ibu gak bergibah kalau cerita sama suami. Dia bergibah. Bergibah itu boleh hanya 3. Pertama, menjadi saksi di pengadilan. Itu boleh bergibah. Pak saksi, gimana ini ceritanya orang ini mencuri? Begini Pak Hakim, dia mencuri itu awalnya dia pakai linggis untuk, tapi tak enak pula saya bergibah. Gak usah jadi saksi. Jadi kalau ibu jadi saksi di pengadilan, boleh bergibah. Kalau ibu nanti sampai di pengadilan, ibu, mohon maaf Pak Hakim, saya nggak bisa bergibah. Ngapain kamu jadi saksi? Yang kedua, boleh bergibah menceritakan atau menceritakan orang yang sekiranya orang ini memberikan mudarat kepada orang lain. Contohnya, jangan dia angkat jadi RT. Kenapa? Dia pemabuk, dia judor. Ini kan bergibah kan? Tapi boleh mencegah kemudaratan dari orang lain. Itu boleh. Yang ketiga, menanya masalah hukum. Pak Ustadz, kata seorang istri, saya mau nanya hukum Pak Ustadz. Iya tuh, masalah apa? Masalah suami saya ini Pak Ustadz. Apa yang kutanyakan? Alhamdulillah saya bergibah. Gak usah nelfon saya lagi. Nelfon udah dari pagi katanya mau nanya masalah hukum tentang perilaku suami. Tapi sekali ngomong, tak enak Pak Ustadz bergibah. Gak usah nelfon lagi, gak usah tanya hukum. Ada 3 orang bergibah boleh. Yang pertama menjadi saksi di pengadilan. Yang kedua, mencegah kemudaratan orang lain karena dia mau jadi pemimpin. Jangan sampai orang lain tertipu. Ibu punya anak 5, anak yang khusus suka utang, tapi utangnya tak bayar. Bilang sama anak yang pertama, nanti kalau adik mau datang, kalau dia mau pinjam uang, jangan kasih dia banyak utangnya. Itu kan hibah. Boleh mencegah kemudaratan, biar kamu nggak terjadi korban yang selanjutnya. Apalagi saya utang, kan ini sedang utang. Gara-gara utangnya orang semuanya menjadi musuhan. Gara-gara si A utang sama si B karena nggak bisa bayar, si A kalau ketemu sama si B kabur. Aku yang utang sama dia. Sampai ke majelis taklim gara-gara, kenapa kok nggak datang ke majelis taklim? Aku masih punya hutang sama dia. Iya kan? Punya hutang nggak bayar jadi musuh. Maka 3 boleh bergibah. Selain itu tak boleh. Maka jaga komunikasi kita dengan tetangga, jangan terlalu kepo. Hidup bahagia itu pun cukup ibu perhatikan kata Nabi, man asbah minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi. Lalu yang ketiga, kuta inda yaumihi. Ciri orang bahagia itu cukup 3 saja ibu kalau pengen bahagia. Pertama, aminan fi sirbihi, ibu jiwanya aman. Ada nggak Israel? Ada nggak Ukraina? Kalau ibu tidak ada ancaman pembunuhan dari orang, berarti aman. Pertama. Lalu yang kedua, mu'afan fi jasadihi, badan sehat. Bangun dari tidur, ada yang kram-kram, nggak ada, aman semua. Ginjal aman, jantung aman, tidak berdegup. Kalau bangun tidur jantungnya berdegup, mungkin kreditan jatuh tempo. Kalau masih normal ya. Kalau sudah begini, nah Pak Ustaz, jatuh tempo hari ini Pak Ustaz.
Jadi yang pertama bangun dari tidur jiwa aman, tak ada ancaman. Yang kedua badan sehat. Yang ketiga ada yang masih dimakan. Itu buktinya daging kurban masih ada aman. Sisa masih bisa buat kaldu, buat sop. Tiga ini Bu, kalau ibu sudah miliki faka'an nama hezat lahu dunia, maka engkau pemilik dunia dan seisinya. Jadi kalau ditanya siapa pemilik dunia dan seisinya, orang yang punya tiga syarat. Satu, jiwanya aman. Yang kedua, badan sehat. Dan yang ketiga, ada yang mau dimakan hari itu. Selesai. Apa yang mau dipikirkan? Makanya jangan terlalu silau. Nengok emas tetangga silau. Tengok cincinnya. Belum lagi kawan itu asiklah dikit-dikit pamer. Ganteng ya. Halo, assalamualaikum. Tengok tuh mas itu. Jangan mau kemana? Pak Ustadz tak betul. Nengok mas kawan. Makanya kalau ibu mohon maaf, ibu tips caranya biar gak bikin nyakitin sama orang, sama kawan, sama tetangga. Kalau ibu pas lagi renovasi rumah, tetangga datang nengok kan, udah mau lanjut. Ibu kan lantai 3, kemarin baru lantai 1. Ibu langsung bilang, mohon maaf Jim, ini aku kredit 50 tahun. Langsung, oh iya, senang ya kan? Iya kan? Ibu pakai emas tiba-tiba dia matanya udah gelisah dia, gerak, panas dia nengok emas ibu. Langsung ibu, mohon maaf ini KW. Senang ya, oh KW, iya aku tahu kok dari tadi KW kok senang. Paham maksudnya? Jadi kalau ibu pakai perhiasan, pakai mobil baru, tiba-tiba ketemu sama sahabat udah lain kan agak beda kan nengok mata itu kan. Kita tuh kan agak julid, aja julid kita julid. Itu ibu langsung klarifikasi, mohon maaf, jangan marah dulu. Aku baju ini beli loh, second di pasar pagi ini. Meskipun berbeda, selesai itu perkara, betul lah. Oh, betul. Gitu caranya. Iya. Karena hati orang ini berbeda-beda. Kita nggak nyakitin dengan mulut kita, tak nyakitin dengan tulisan kita. Boleh jadi orang tersakiti dengan apa yang kita pakai. Padahal kita nggak ada untuk niat untuk pamer kan. Namanya juga dibelikan suami hadiah ulang tahun. Apa salahnya? Oh iya, makin begini Pak Ustaz bagaimana? Ini terbawa ini. Ini kebanyakan sama ibu-ibu. Ada bos. Kalau saya ke kajian subuh kan gitu kan bos. Kalau di depan itu overall. Tak betul. Paham ya? Ini kan karena ibu minta ya Pak Ustaz yang sehari-hari. Oke banyak itu materi saya. Komunikasi dengan tetangga. Maka ibu hati-hati mulai sekarang. Boleh jadi orang lain dia tak tersakiti dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita berbuat, tapi apa yang kita pakai. Maka kita mesti harus ada etika. Itulah kenapa dibedakan ada akhlak, ada etika, ada moral, ada adab, ada tatanan. Apa bedanya Pak Ustadz? Ya kalau akhlak itu langsung dari diri kita karena didasari dengan takwa. Kalau akhlak, karena akhlak ini diambil kata khuluq. Khuluq ini sifat manusia. Yang manusianya disebut makhluk, yang menciptakan manusia kholiq. Jadi akhlak itu diambil kata sang kholiq. Kholiq itu pencipta Allah. Al-kholiq yang menciptakan. Yang diciptakan makhluk. Nah makhluk ini punya sifat namanya khuluq. Akhlak jamak dari khuluq, banyak sifatnya. Dia pemarah, dia pendendam, tapi dia juga sabar. Dia pelit, tapi dia baik. Nah, itu kan namanya banyak akhlak ini. Makanya Nabi itu dipuji oleh Allah bukan karena seberapa banyak ibadahnya, bukan seberapa berani dalam perangnya, tapi wa innaka la'ala khuluqin. Jadi akhlak ini bukan hanya kepada Allah, tapi kepada manusia. Akhlak itu gimana Pak Ustaz? Ada orang, tak ada orang, kita menjaga kepada harta yang dimilikinya. Contoh, banyak orang baik cuma di depan wajah tetangganya saja, tapi nggak ada tetangga. Sekali nggak ada tetangga, sampahnya didorong. Ini kan sampah dia, ini kan ditaruh ke sana. Akan ada seperti itu. Kalau ada tetangga langsung, misalkan punya kucing, kita benci sama kucing. Kan ada di tetangga yang suka kucing kan. Kita kebetulan suka kucing, dipukul kucing sampai pincang. Karena sudah merobek-robek apa namanya? Jok motor. Banyak yang sudah dirobek jok motor. Banyak korbannya. Dan nanti ibu tengokin. Pak Ustaz mau tahu, ada tetangga saya yang sampai memukul kucingnya. Kasihan. Itu kan kucing tak tahu. Jadi kan pada mungkin
sudah capek bosan di rumah majikannya kan, pengen teduh di tempat kita yang bersih. Yang betul. Makanya banyak bu yang membuat renggang dengan tetangga ini hal-hal sepele. Banyak orang bermusuhan dengan tetangga masalah parkir. Orang banyak ribut masalah parkir, rebutan parkir. Ada nggak tidak? Ada. Sampai dibikin status. Oh iya. Luar biasa. Lalu yang ketiga ibu, jadi paham bu ya. Maka mulai sekarang kalau ingin bahagia, maka lepaskanlah menerima menjadi orang, apapun bentuk daripada tetangga itu tetap bergaul dengan baik. Kemudian jangan terlalu kepo, jangan terlalu ngurusin orang kalau bukan urusannya, tapi mencegah dia, mengingatkan dia, mengajak dia. Buat Allah saubil haqi. Jangan dibiarkan kalau ada anak tetangga sampai kemalaman, kemudian dia itu bukan mahramnya, kita tegur. Tapi kalau orang yang tak paham dia kan marah. Ini rumahku, Bude, ini rumahku, Bude kalau saya ucapku, memang itu rumahmu. Tapi gara-gara kamu pacaran di rumah itu, nanti ada tsunami, aku juga kena guys, mati juga guys gara-gara kamu. Paham? Tengok di tsunami apakah orang itu semuanya jahat? Banyak yang baik. Gara-gara ulah satu orang semuanya kena. Nanti ketika sudah dibangunkan oleh Allah sesuai dengan ibadah masing-masing. Jadi jangan dianggap orang tsunami yang kena siksa itu semuanya kena siksa, tidak. Mereka hanya dapat imbas negatif. Jadi gimana caranya Pak Ustadz? Kan banyak orang mengekspresikan bahagia. Ibu kalau bahagia, saya nih bahagia Pak Ustadz. Kalau saya sudah pegang mic di rumah, kemudian saya hidupkan karaoke, nyanyi Pak Ustadz. Apa lagunya Pak Ustadz? Apa lagu yang baru? Tak tahu ya. Saya itu senang Pak Ustadz kalau udah lagu seperti itu Pak Ustadz. Ada bermacam-macam kan bahagia. Padahal bahagia itu yang tiga ini. Maka apapun yang kita miliki itulah yang terbaik. Jadi jangan sampai dulu nengok tetangga, nengok di Facebooknya itu asin aja. Bang tengok bang tetangga jalan-jalan sebentar-sebentar ada di Bali, di Raja Ampat, Raja Ampat. Sebentar-sebentar ada di Labuan Bajo. Aku kapan? Padahal aku mati di rumah bang. Aku sih kerja jadi aku disuruh usaha. Tengok tetangga bang statusnya. Apakah dengan berjalan-jalan itu bisa bahagia? Jalan bahagia mungkin ketika jalan. Pulang ke rumah stres, duit habis. Ya, apalagi ke Labuan Bajo itu sampai ke Labuan Bajo pernah tahu? Labuan Bajo. Sama kayak saya juga kayaknya. Jangan dianggap orang lain itu yang merasa senang dan bahagia, belum tentu dia juga bahagia. Kenikmatan itu bukan ada pada orang. Kenikmatan itu apa yang kita miliki. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan litaftinahum. Apa kata Allah? Jangan kepanjangkan biji matamu dengan orang lain yang dapat nikmat, sesungguhnya bukan itu nikmat yang nampak dalam mata, dalam pandangan. Yang nikmat itu apa yang kita punya di rumah, punya suami, meskipun ibu dulu dipinang sama lurah yang mungkin sekarang sudah jadi lurah. Makanya ibu kalau sudah lama menikah sama suami jangan sampai bercerita tentang masa lalu. Sekekar-kekarnya suami, sehebat-hebatnya suami, badan besar, kumis tebal, badan misalkan punya tato yang susah. Apa gambar naga itu waktu umur 30 tahun, pas umur 90 tahun macam cicak deh. Naga ini jadi cicak. Meskipun badan itu kekar, tidak ada suami yang bisa menerima cerita masa lalu. Maka masa lalu ibu cukup ibu aja, jangan cerita. Kalau aku dulu waktu aku rambutku dikepang, sekarang yang minta sama aku tuh bang jadi dewa, jadi bupati, jadi guru. Tak boleh bercerita tentang masa lalu. Meskipun ibu wow amazing dulu, tidak ada suami yang menerima dengan masa lalu. Paham? Cukup Allah aja yang tahu. Makanya bahagia itu apa yang sudah ibu miliki, meskipun suami aku tengok dulu abang kayak perasaan ganteng. Sekarang ada gigi cowok. Makanya cinta itu mawaddah itu adalah fisik. Dulu itu kan ibu merasa suami yang paling ganteng, yang paling tinggi, yang paling kekar. Tapi setelah 20 tahun, tengok kekurangan suami. Ternyata suamiku jorok. Ya kan, ternyata suamiku keteknya hitam. Tadi hilang itu masalah fisik kan. Maka kalau ibu masih bertahan dengan suami itu bukan cinta lagi, tapi roh.
Makanya sakinah mawaddah warahmah. Jadi kalau ada orang yang bertahan sampai sekarang itu rahmah, bukan mawaddah. Kenapa? Sudah tidak apa namanya, kenceng lagi kulitnya. Iya, wajah dulu yang kenceng, sekarang sudah mulai keripu, rambut sudah mulai rontok, gigi makan keripik sudah susah. Udah nggak bisa gini sih. Saya sudah keluar. Makanya ada suami yang nggak pengen istrinya itu layu. Kan kalau semakin lama kan macam bunga perempuan ini. Dulu macam bunga harum semerbak, segar, tapi lama-lama sudah mulai layu. Ada suami yang tak mau layu istrinya, dari pasang ke plastik. Akhirnya ada orang bekas apa layu ya. Maka mudah-mudahan ibu ini dalam kesehariannya selalu merasa bahagia punya suami yang dikasih oleh Allah seperti ini. Memang itu jodoh. Jangan sampai melirik sama suami tetangga. Makanya ada lagu selimut. Selimut tetangga. Tahu semua. Yang ketiga, yang terakhir. Jadi yang pertama komunikasi di medsos, yang kedua komunikasi dengan tetangga, dan yang ketiga jangan lupa kalau kita pengen bahagia dalam keseharian kita, jaga apa dia Pak Ustadz dalam circle kelompok majelis taklim. Karena kenapa? Karena kita semua masuk surga nggak sendirian. Wasiqal ladzina rabbahu wasiqal ladzina taqarrabahu minal jannati zumara. Nanti oleh malaikat digiring ibu-ibu semuanya itu ke surga bersama-sama berkelompok-kelompok. Itu jelas ayatnya. Kita ini masuk surga tidak sendiri. Maka kalau ibu tidak diterima puasanya, tak terima sholatnya, umrohnya, maka ada yang diterima masuk surga karena sahabat. Maka jangan sampai keluar dari grup tercerai-berai ini Masjid Taklim Jabal Rabiah. Jangan sampai ada ketersinggungan sedikit, itu sudah biasa. Almarhum ma'amanah. Setiap orang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Kalau ibu, meskipun dalam keadaan terpaksa tidak masalah. Yang penting ibu jangan tetap keluar dari grup. Mungkin dengan adanya Majelis Taklim Jabal Nur itu akan menggiring kita. Bahkan nanti ibu kalau masuk surga ada nyempil lagi. Ustaz dulu kenapa masuk situ? Ditanya sama mereka, ngapain Ustaz dulu? Saya pernah ngisi loh di Jabal Nur. Oh iya sih pernah. Jadi kalau ibu nanti masuk surga ada nampak saya, silakan Pak Ustaz, boleh tak masalah. Tapi kalau ibu tak nampak, mungkin saya sudah di VVI. Betul aja Ustaz. Maka mudah-mudahan ibu jangan sampai ada dendam, ada ini, kompak selalu. Kalau ibu memang tak bisa hadir, sampaikan alasannya. Jangan sampai ada rapat setelah rapat. Jangan sampai ketika ngobrol di sini udah baik, semua sepakat, selesai itu ada rapat lagi. Makanya dulu dia sering komen di grup kan, oh sekarang kok dia nggak komen, iya nggak komen, dia punya grup baru kok. Ada grup baru Jabal Nur ketiga, isinya cuma 4 orang. Pantes kan di grup Jabal Nur NT juga mau, dia punya apa namanya Jabal Nur 3. Ini bahaya ini, lama-lama bisa mengkudeta. Maka apapun bentuknya, kan biasanya orang kadang ini kan ketersinggungan. Makanya ibu hati-hati dalam menulis di grup WhatsApp itu. Boleh jadi kata-kata yang menurut kita baik tapi belum orang tak baik. Hati-hati seperti itu. Maka cepat itu gunanya berkumpul biar terverifikasi dan terklarifikasi. Betulkah kamu ngomong ini kemarin? Enggak kok. Alhamdulillah. Maka orang yang tak mau datang silaturahmi, tak mau datang taklim, akhirnya berprasangka terus. Berprasangka dia mau gini, dia mau gitu, dia ya mau gitu. Kenapa? Jangannya gara-gara. Maka datang, bebaskan. Di namanya muslimah ini tidaklah dua orang Islam. Ketika dia bertemu dia takiyah, saya dikasih salaman, maka gufirallahu ma taqaddama min dhanbihi qabla an yatafarraqu. Dosanya dua orang yang salaman bertemu sebelum mereka berpisah dari tempat itu, Allah sudah ampuni dosanya. Karena warqatis saja seperti daun-daun yang kering terlepas ke bawah lalu dihembus, sudah tak nampak lagi daun yang kering. Seperti itulah dosa itu. Maka berbanyak datang silaturahmi, cipika-cipiki, mohon maaf ya saya, mohon maaf ya putih, saya jengkel gitu kan. Saya kenal dari orang rumah juga saya baik saya dia. Ibu aja kenapa? Memang kami ini dia. Aku betul aja kalian. Meskipun istri Ustaz jangan salah, grupnya banyak juga. Mama selebor, mama hari
udah oh itu bahaya. Saya bilang jangan cerita. Kamu pertaruhkan nama Ustaz saya bilang gitu. Kan ada Ustaz juga. Apalagi orang rumah itu kan nggak sekarang. Mereka 40, 50, istri saya masih 32, saya udah 44. Banyak grup. Jadi maksudnya istri saya itu nggak kurang apa ya? Beda. Iya, jangannya Ustaz. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa membuat kita lebih rendah hati, tidak sombong, kompak lagi, bersatu semuanya, tidak ada dendam, tidak ada iri dan segala macam. Maka ini akan menyelamatkan kita. Dan yang terakhir adalah jangan lupa mendidik anak bapak. Apa ibu-ibu, apa yang ibu lakukan, apa yang ibu berbuat di rumah itu yang direkam sama anak. Tadi ada saya ngisi majlis taklim di Bangkok. Pak Ustadz, gimana anak saya mengatasi dia selalu bohong sama saya? Anak itu pertama kali yang direkam adalah perilaku dari orang tuanya. Makanya jangan bohong dengan alasan kebenaran. Seperti apa contohnya? Karena banyak tak terbiasa. Nanti bilang kalau ayah menanya sama kamu nanti bilang mama merasa cuma beli tempe. Padahal yang beli jengkol. Tapi diajarkan anaknya bohong itu kan mengajarkan bohong meskipun baik. Akhirnya terjadi. Kenapa anak saya bohong? Karena ibu mungkin pernah bohong sama anak, tapi demi kebaikan nggak bohong, nggak bohong. Nanti ayah juga begitu. Nanti mama bilang kalau ayah datang, ayah nggak pakai jam tangan yang mahal itu. Nanti ayah nggak pakai celana. Ayah bilang nanti keluar nggak pakai parfum. Nanti kalau pakai parfum curiga istrinya. Hal sepele seperti itu dianggap biasa. Akhirnya terjadilah kebohongan. Saya bilang gitu. Maka semua anak ini merekam dari orang tua. Apalagi gennya sama persis dengan bapaknya, berarti semua sifatnya menurut sama orang. Itu jelas dalam ilmu psikologi. Maka gimana caranya Pak Ustaz? Ajarkan anak yang baik, jangan berbohong apapun itu kebaikannya. Dan semua apa yang ibu berbuat itu akan direkam sama anak. Jadi kalau ibu pengen anaknya rajin sholat, ibu tampakkan dulu, jangan dulu. Pengen anaknya ngaji terus, lah ibunya nggak pernah ngaji. Gimana ceritanya mau ngaji aja? Pengen anaknya rajin tahajud, lah ibu nggak pernah bangun sholat tahajud. Jadi sebelum menyuruh anak contohkan, anak itu berpikir. Tapi pasti dia kalau sudah tua, dia ingat ibu sudah meninggal, pasti dia cerita. Dulu mamaku rajin mengaji loh, Selasa. Termasuk saya sekarang sampai ini. Mama saya, umi saya itu mengaji dari jam 3 sore sampai maghrib. Itu dia lakukan sampai lecek. Saya bawa, saya simpan bawa saya. Beliau meninggal ketika saya usia 11 tahun. Jadi saya tak pernah merasakan ketika umur 12, 13 sampai sekarang tak pernah merasakan hangatnya tangan seorang ibu ketika lebaran. Kemana saya? Itu kalau saya cerita ibu saya sedih. Dan saya tak merasakan. Maka ibu yang sudah punya anak sayangannya, ibu juga begitu yang masih hidup, ibunya senang kan? Ibunya masih hidup meskipun umur 90 tahun, belikanlah mas, dia senang ya. Belikan sepatu kaca kalau perlu, meskipun dia pakai kursi roda, kasih sepatu yang mahal, senang dia ditimbang-timbang, meskipun tidak dipakai. Senangkan hatinya, jangan sampai lucu. Mama orang tua kita sakit hati dengan perilaku. Mudah-mudahan kita selamanya ya, selamanya dengan baik, baik dengan tetangga, baik dengan kawan. Insya Allah kita semua masuk surga. Amin ya Rabbal. Masih ada sesuatu silakan kalau ada pertanyaan. Apa saja? Silakan jawab. Ibu. Kalau ada pertanyaan, boleh. Apa saja? Ibu ada. Ibu ada apa Ibu ada? Nani. Silakan Ibu kalau ada pertanyaan. Ya boleh. Silakan. Jadi apa yang dia lakukan Ya baik, itu hadis Nabi bahwa seseorang itu berakhir dengan sebagaimana apa yang dia lakukan. Dan itu adalah motivasi dari Nabi Muhammad. Bukan berarti kita yang kebiasaan saya jual beli misalkan pasar, saya jarang ngaji Ustaz, apakah saya mati dalam orang? Tidak. Jangan menjadikan semua itu ketakutan. Tapi memang Nabi mengatakan biasanya, jadi tidak semua mayoritas. Karena Nabi kan bukan Tuhan, bukan Allah. Beliau juga tidak tahu. Tapi beliau itu di semua yang dibicarakan Nabi itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Kata Nabi, apa yang kata Al-Qur'an, kata Allah, semua yang diucapkan Nabi semuanya datang dari Allah. Jadi itu bukan berarti harus samakan semua. Artinya kita jangan terlalu takut. Saya ini jarang ngaji, Pak Ustaz, apakah saya mati dalam keadaan main TikTok? Kita jangan dijadikan sebuah kematian. Kita berusaha berikhtiar, jangan sampai kita melakukan maksiat yang mungkin menurut kita itu sepele.
Karena sebiji sawi saja apa yang kita berbuat ada balasannya. Jangan takut kematian kita, yang penting kita positif, ikhtiar, berbaik sangka kepada orang, berteman dengan baik, bersahabat dengan baik. Insya Allah kita mati dalam keadaan baik-baik. Karena kita nggak tahu. Jangan dianggap ada seorang kiai besar mati dalam kecelakaan. Justru kecelakaan itu kan sakit subro, mati dalam keadaan hamil, melahirkan, mati tenggelam, kebakaran, itu kan sakit semuanya. Tapi masalah sahid subro itu beda dengan sahid kubro. Kalau sahid kubro ini kan bahkan darahnya kan tidak boleh dihilangkan dan perang. Tapi kalau sahid subro, yang sahid kecil itu tetap harus dimandikan. Kenapa? Karena dosa selama dia hidup tetap dihisab sama Allah. Cuma matinya baik karena dia mati dalam kecelakaan musibah. Jadi enggak terlalu banyak. Yang repot itu orang dalam keadaan maksiat misalkan. Makanya dulu kan ada namanya kiai bersisok, imam bersisok. Beliau itu setiap hari puasa, malamnya tahajud, tapi mati dalam keadaan apa? Berakhir karena dibunuh karena dia menghamili anak gadis, kemudian dikubur. Namanya ya imam bersisok. Itu kalau pengen tahu, ketik aja di Google sudah ada. Itu sudah ada di kitab. Namanya Lataiful Ma'arif, itu disebutkan. Macam-macam, ada yang bilang bersisok, ada yang bilang macam-macam namanya. Jadi dia dititipkan sama abangnya, ada anak gadis, jadi ada 3 saudara, abang 2 laki-laki, 1 perempuan. Nah perempuan ini dititipkan ke orang, dia khawatir abangnya, kita harus titipkan kepada kiai ini saja, karena pasti dipercaya. Tapi ternyata tidak. Akhirnya si gadis ini yang dititipkan ke imam bersisok ini dihamili. Ceritanya panjang, tak bisa saya ceritakan di sini. Setelah hamil takut dia nanti aku ditangkap, akhirnya dibunuh, ditanam di belakang musolanya, ada yang bilang di bawah tempat imamnya, tempat sujud orang itu. Dia seperti biasa datang abangnya kedua ini, kemana adik saya? Katanya kabur dari tempat. Tapi seminggu kemudian dia didatangin mimpi. Siapa yang datang? Ya adiknya yang perempuan. Aku sebenarnya gak kabur, aku dibunuh sama kiai itu dan aku dikubur di belakang musola. Coba kamu cek. Besoknya dicek aja tulang belulang. Habis dia mati juga. Dibunuh sama abangnya. Makanya tragis. Makanya saya bilang jangan dianggap orang yang banyak amalnya belum tentu bahagia. Makanya kita harus berpikir positif, berbicara yang baik, bersikap yang baik, berbuat yang baik. Insya Allah semua akan menjadi baik. Berkumpullah dengan orang baik. Jadi semua ini kan tarbutuai namanya. Tarbutuai. Apa yang kita ucapkan baik, insya Allah yang datang. Apa yang kita lakukan tak baik, insya Allah akan datang ketidakbaikan. Allah itu tidak tidur. Allah itu tahu dengan la ta'khudhuhu sinatun. Maka gunanya mengaji ini menambah ilmu. Setelah ilmu didapat, berkualitas ibadah. Setelah berkualitas ibadah, jaga akhlak kita, baik kepada manusia atau kepada Allah. Salah satunya kepada Allah. Akhlak kepada Allah itu contoh ketika sholat, ketika ada orang, tak ada orang, sholatnya sama. Yang paling nampak sekali akhlak kepada Allah itu ketika sholat. Jangan sampai pakai mukena yang sudah bintik-bintik 3 tahun tadi. Tapi kalau pergi ke kondangan, dipakai jilbab 2 juta, baju 3 juta, sepatu 4 juta, berjalan 10 juta nih. Tapi ketika jangan disingkat lagi mas itu. Tapi ketika sholat mukena yang 3 tahun bintik-bintik hitam. Sama ibu suaminya tengok cek, jangan peci yang sudah ditaikin cicak itu masih dipakai. Ada dulu saya sholat, bapak-bapak ada cicak itu hitam. Pak mohon maaf selesai sholat, bapak nanti sholatnya karena bapak pakai peci. Pak Ustadz jangan ngatur-ngatur saya. Pak Ustadz ngatur saya dulu di sini. Pak saya bukan menyalahin bapak sedang itu. Tengok, ada tak terima. Ada seorang laki-laki, saya nggak nyinggung suami ibu ya. Jadi peci yang sudah 3 tahun sudah tak di mana-mana, tapi kalau datang ke kantor, dasi, rapi, sepatu yang harga 3 juta, betul kan? Mobil yang sudah dicuci masih dipegang. Tapi ketika di masjid, yang penting betul aurat. Ustaz, mana alatmu kepada Allah? Pakai kaos datang dari pusat berkeringat, bau keteknya muntah mana-mana. Lagi wudu zinatakum inda kulli masjid, kata Allah. Pakailah pakaian perhiasanmu ketika engkau ke masjid. Ini juga akhlak dijaga. Bukan berarti tidak sah, sholat sah. Selama menutup aurat sah. Tapi
kamu nggak pakai akhlak. Yang ngasih rumah besar itu kan Allah rezekinya. Tapi jangan negara ini bukan berarti dipakai semua emasnya sampai hilang kaki, bikin tak busuk orang. Allah pakai kerincing. Pakai hilang kaki. Iya. Semua dipakai cincin pun sampai kuping. Di sini pakai cincin macam sampai korban, dikasih cincin pun. Jadi maksudnya Bu, akhlak ini juga dijaga kepada Allah. Jadi nanti kalau kita sudah meninggal, apa yang kita pakai? Kain kafan. Kain kafannya bukan bagus di tailor, enggak. Digunting sedikit, krak. Betul? Disobek sama tangan. Tidak ada gunanya, kasar lagi. Bahkan orang yang meninggal itu sama yang untuk kifayah dicarikan apa kain yang lain. Kalau perlu goni katanya orang. Kita nggak ada artinya kalau baju yang ibu tinggal mandi di rumah, berapa mandi baju di rumah? Warnanya yang macam-macam seperti di kerajaan politik soktik, terakota biru denim, biru navy, hijau botol, biru Ada semua bajunya. Ustaz juga masuk. Terakota. Jangan lupa dress code ibu-ibu. Jilbabnya hitam ibu-ibu. Tapi undangan itu saya nemuin juga. Kadang saya memecingkan saja. Itu sekarang sama kayak karpet saya sekarang. Makanya macam-macam. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi jangan sampai ketika sholat pakai mukena yang Allah. Beli mukena yang Allah. Tapi bukan berarti bukan hanya melapisi emas, tapi berarti orang lain sakit hati. Jadi itu ya, mumpung masih hidup, pakailah untuk ibadah yang bagus. Ketika sholat, suaminya juga ingetin, bang jangan pakai kaos, belikan ibu. Ibu kalau jadi bendahara umum di rumah, bendahara umum kan? Iya, ATM berapa? 5 kan? Password itu ibu tahu semua, mantap. Belikan suami, belikan kalau usah diem, belikan gamis yang motif salur. Kan banyak di TikTok shop itu. Tinggal CEO saja. Kakak sebentar lagi COD. Kalau kakak sebentar lagi 3 detik saja, bapak cepat langsung cepat. Kan biar nyambung sama mama. Kalau nggak nyambung kayak nambul ada Pak Ustaz. Ada jangan Pak Ustaz lagi undang mungkin apa? Ngantuk aku nih ngomong kamu jangan. Ada orang pengajian belum ngomong Ustaz ini ngomong mukanya dengan tuh. Kenapa? Ini ngomong mukanya dengan tuh. Semangat ibu dengan maka nanti disampaikan ke suami bang kalau masih pakai yang bagus ibu kan belikan kalau perlu ya kapel kan sama kalau si mesin pun boleh si mesin glossy katanya itu aja udah mulai berpanjang ini ada lagi bu silakan kalau tak ada kita doa udah berapa kali ibu minta undang tapi kebablah apa namanya keduluan orang. Ini pun hari ini itu sudah 2, nanti saya kasih ke kawan. Ya, dari pagi di Pulimas, tadi di Mekong gabungan, karena sini. Mudah-mudahan sehat semuanya ibu ya. Amin ya Allah. Ada lagi bu, kalau tak ada kita doa. Tak ada. Mari kita doa bu, mudah-mudahan dosa kita semua diampuni. Amin ya Allah. Kita lebih didedahkan hati Allah. Mudah-mudahan semua apa yang sudah kita lakukan demi Allah dan mudah-mudahan suami, keluarga ibu, anak-anak dapat hidayah setiap hari, istiqomah beribadah, mudah-mudahan sehat pada umur semua. Mudah-mudahan suami dimudahkan dalam usaha kurang rezeki, sehingga semua kita hidup mudah-mudahan amal kita menjadi amal yang bisa memasukkan kita ke surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan alamin, hamdan yawafil angka mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma yassir wa la tu'assir, sahhil umurana wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina wa tuhayta ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mawta rahmatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana adkhilna mudkhila sidqin wa akhrijna mudkhala sidqin
waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian ibu-ibu, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.